Selamat malam Jumat saudaraku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang arwah wanita yang bunuh diri di kamar mandi kos, yang setiap malam mendatangi Desi. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat, kos seram. Aku menempati kamar kosku yang baru di kawasan sekitar kota dekat kampusku. Biaya per bulannya agak sedikit mahal yo tentu sojo karena dekat dengan kampus. Ruangannya nyaman untuk ditempati untuk mahasiswa sepertiku. Ruangan itu dicat hijau lembut. Kamar itu berukuran 3x3 meter persegi. Ada satu tempat tidur beserta bantal dan gulingnya, satu lemari plastik, satu set meja belajar, dan juga tentu sojo odo kamar mandi. Aku segera menata bajuku, perlengkapanku, memasang spray untuk tempat tidur, meletakkan bukuku di rak meja belajar. Setelah selesai aku istirahat sebentar sambil membuka laptopku dan menyalakan musik kesukaanku. Tidak lama kemudian aku tertidur. Sesaat setelah aku tertidur aku melihat ada orang yang berjalan masuk ke kamarku menuju kamar mandi. Aku tidak melihat wajahnya. Dia memakai baju berwarna serba merah. Kulitnya putih sekali. Saat aku terjogok kemudian aku bangun, aku kemudian menuju kamar mandi untuk melihat orang tadi. "Hei, siapa yang di dalam?" kataku sedikit berteriak. Tidak ada jawaban. "Hei, siapa yang di dalam?" kataku agak sedikit marah karena ada orang yang tanpa izin memasuki kamarku. Tidak ada jawaban lagi. Kali ini terdengar suara keran menyala. "Aku akan mendobrak pintu ini. Jika kau tidak menjawab," kataku sambil berusaha membuka pintu yang terkunci itu. Kali ini aku benar-benar akan mendobrak pintu ini. Entah yang di dalam laki atau perempuan aku tak peduli. Urusan nanti dimarahi ibu kos karena merusak pintu kamar mandi itu masa bodoh. Aku sudah merasa jengkel sekarang. Dan BRAAKKK, pintu kamar mandi berhasil aku buka. Tapi aneh, tidak ada siapa di dalam. Kemana orang tadi pergi? Di sini tidak ada jalan keluar selain pintu ini. Opo aku yang salah terhadap pandanganku tadi? Nggak salah kok. Keran juga menyala seperti habis dipakai oleh seseorang. Lalu siapa orang tadi? Kemana orang itu pergi? Sesaat angin berhembus pelan menyapu bulu kudukku hingga berdiri. Aku merasa takut. Apa yang terjadi di sini? Mbak, lihat orang masuk ke sini go. Pakai baju serba merah, kulitnya putih banget, tanyaku podo penghuni kamar kos yang lain. Enggak kok, semuanya tadi podo tidur siang. Gak ada yang keluar kamar atau berjalan di sekitar sini apalagi masuk kamarmu. Hah, beneran mbak? Rasa takut mulai menyelimutiku. Iya beneran lah, tadi yang di luar cuma kita bertiga. Kita go lagi bengong. Odo opo sih? Gak opo kok mbak, kataku sekarang benar-benar takut. Aku menyeruput kopi panasku, sambil berusaha melupakan kejadian tadi. Kuputuskan Tari, sahabatku untuk datang menemaniku sekarang. "Desember, lu kenapa sih kok murung gitu?" tanya Tari. "Gue mau cerita sesuatu mulu," kataku sambil duduk di tempat tidur. "Lu mau cerita apa?" jawab Tari. Kemudian aku menceritakan semua kejadian tadi. Setelah selesai, wajah Ari tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia tertawa ringan dan mencubit pipiku. "Hoho, Desi, lu tuh odo ojo. Mungkin lu lagi kecapean kali makanya jadi koyo gini," kata Tari. Tapi kerannya beneran nyala kok. Kayak habis dipakai,
jawabku yang tidak setuju dengan pendapat Tari. Udahlah Desember, lu tenang ojo, mosok odo setan di siang bolong. Aku tersenyum kecut, perkataan Tari memang odo benarnya. Aku merasa sedikit lebih tenang dan lega. Setelah itu aku dan Tari memutuskan untuk berjalan-jalan di pusat kota. Benar-benar membuatku melupakan kejadian di kos itu. Malam harinya, badanku terasa capek sekali. Aku kemudian mandi untuk menyegarkan badanku. Kemudian aku menyalakan HP sebentar dan mengirimkan wa kepada saudaraku. Menanyakan kabarnya di sono. Karena lelah, aku putuskan untuk tidur. Aku mengunci pintu kamarku supaya tidak ada orang yang masuk. Jendela di kamarku kubiarkan terbuka, karena udara malam itu sedikit panas. Malam itu kejadian tadi terulang. Antara masih bermimpi atau sudah terbangun, aku kembali melihat orang yang berpakaian serba merah memasuki kamar mandiku. Dan bedanya sekarang orang itu berlumuran darah. Aku takut, sangat takut. Aku tidak berani membuka mata. Aku putuskan tetap terpejam sambil berdoa. Pagi harinya aku berniat akan menanyakan hal ini kepada ibu kos. Aku sudah tidak tahan terhadap semua ini. Ketakutanku tidak dapat disembunyikan. Atau jika perlu aku akan pindah kos yang lebih baik. Jauh dari kesan menyeramkan, aku juga bertanya dari mana orang yang berpakaian serba merah kemarin masuk. Pintu kan sudah aku kunci. Masa lewat jendela? Jelas tidak mungkin, karena tidak akan cukup jika dilewati orang. Atau jangan dia bukan orang melainkan. Ketakutanku makin bertambah. Aku bergegas menuju tempat ibu kos berada. Sesampai di sono aku disambut ramah oleh ibu kos. "Odo opo Desember kamu mau bayar kos?" kata ibu kos sedikit bercanda. "Bu, saya mau menceritakan sesuatu," kataku serius. "Cerita opo? Jika tentang hal bodoh ibu tidak ada waktu. Kau lihat kan ibu lagi sibuk. Tapi aku minta waktu sebentar Bu. Ini akan sangat membantuku. Baiklah, opo yang ingin kau ceritakan?" Aku kemudian menceritakan semua kejadian menyeramkan yang aku alami kemarin. Setelah selesai, raut wajah ibu kos berubah. Rautnya menunjukkan keseriusan. Tidak seperti dugaanku dia akan tertawa. "Mungkin yang kamu lihat adalah Alisan," ujar ibu kos. "Siapa itu Alisan?" Ibu kos menghembuskan nafas panjang. 10 tahun yang lalu Alisan mati di kosan ini. Diduga dia bunuh diri karena depresi ditinggal kekasihnya yang telah meninggal. Dia anak yang cantik. Dia melukai dirinya dengan pisau. Dia mengalami pendarahan hebat, hingga dia kemudian ditemukan mati menggenaskan di kamar mandi. Hingga sampai sekarang orang yang menempati kamar itu selalu diperlihatkan sosok Alisan sedang berjalan di kamar mandi. Hingga belum luruh hari menempati kamar itu, orang yang menempati sudah angkat kaki dari kamar itu. Tidak tahan, pernah juga ada orang yang diperlihatkan sosok Alisan yang berlumuran darah dan menyeramkan. Setelah ibu kos selesai bercerita, aku benar-benar kaget sekaligus shock. Aku berjanji akan pindah kosan besok paginya. Aku sudah tidak tahan. Malam harinya aku masih tidur di kos itu. Rasanya tidak bisa memejamkan mata mengingat kejadian tadi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sepi sekali suasana di luar. Mungkin penghuni kos yang lainnya sudah tertidur. Hawa dingin tiba-tiba menyergapku. Hembusan angin dari jendela membuatku menggigil. Kututup jendela itu dan kutarik selimutku supaya membuatku hangat. Aku berusaha memejamkan mataku, tetapi aneh, kenapa suasana di sini menjadi berubah. Tiba-tiba desiran angin berhembus di belakang tengkakku, membuatku jadi merinding. Tiba-tiba lampu mati. Suasana benar gelap dan aku sendirian. Aku menggenggam selimutku semakin kencang.
Aku tidak berani bergerak. Biar, tiba-tiba ada sebuah benda terjatuh. Bunyinya mengagetkanku, lalu terdengar bunyi derak kaki. Tak, 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 bunyi itu sepertinya makin mendekat ke arahku. Aku tidak bisa melihat siapa itu karena benar-benar gelap. Jantungku benar-benar berdegup kencang sekali. Keringatku mengalir deras di sekitar tubuhku. Aku mulai melafalkan doa memungkinkan kejadian yang tidak enak yang akan terjadi nanti. Odo yang menaiki kakiku, seperti sebuah beban berat. Aku tidak berani menggerakkan kakiku sedikit pun. Kurasaan odo tangan yang mengelus kakiku. Permukaan kulitnya halus, aku bisa merasakannya. Tiba-tiba lampu menyala. Terlihat seorang wanita sedang menatap kosong ke arahku. Mulutnya berlumuran darah. Matanya terlihat seperti sedang menangis. Dan wanita itu berjalan semakin mendekati ke arahku. Badanku serasa beku. Aku ingin berteriak tapi tidak ada suara yang keluar. Jangan takut, kata wanita itu lembut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku Alisan, aku hanya ingin menyampaikan pesan buatmu. Tolong aku terperangkap di sini. Bebaskan aku, agar nyawaku bisa tenang di sono. Bakar kalung yang ada di dekat lemari. Kalung berliuntin huruf A, tidak ada orang yang tahu. Sepi, kotor, tolong aku mohon. Sosok itu tiba-tiba perlahan menghilang. Dan sekarang yang terlihat hanya gelap. Aku begitu syok, aku tidak sadar, dan tahu sudah berada di pagi hari. Rupanya aku pingsan tadi malam. Nyawaku rasanya belum terkumpul semuanya. Aku masih kebingungan, badanku terasa capek sekali. Aku kemudian bangun melihat jam berapa sekarang. Jam sudah menunjukkan pukul 10. Ya ampun, kali ini aku benar-benar kesiangan. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku. Aku bertanya pada diriku sendiri. Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Mengapa semua ini terjadi? Aku menghembuskan nafas panjang. Kemudian aku memikirkan kejadian tadi malam. Wanita yang aku lihat kemarin malam adalah Alisan. Wanita itu membicarakan tentang nyawanya yang terperangkap di dunia nyata. Dia ingin aku membebaskannya, dan dia juga membicarakan tentang kalung. Dia menyuruhku untuk mencari kalung dan kemudian membakarnya. Aku bertanya-tanya, ada apa dengan kalung itu? Kenapa dia ingin aku membakarnya untuk membuat nyawanya bebas? Tapi aku tidak peduli. Yang terpenting sekarang adalah mencarinya supaya dia dan juga tenang hidupnya. Dia akan terbebas nyawanya menuju alam sono. Dan aku, tentu saja supaya hidupku tidak diganggu lagi oleh makhluk halus itu. Sudah berjam-jam aku mencari kalung yang dimaksud Alisan. Lemari pakaian sudah aku geledah, isinya aku keluarkan semua. Aku cari di sekitar lemari juga tidak ada. Aku bingung, lemari mono yang disebut Alisan. Susah sekali mencarinya. Aku memikirkan pesan Alisan lagi. Bakar kalung yang ada di dekat lemari. Kalung berliuntin huruf A, tidak ada orang yang tahu. Sepi, kotor, tolong aku mohon. Kalung yang ada di dekat lemari. Berliuntin huruf A, sepi dan kotor. Tiba-tiba sesuatu terlintas di pikiranku. Kurasa aku sudah menemukan jawabannya. Apa mungkin benar? Jantungku berdegup kencang. Aku sudah sampai di gudang di kos itu. Semoga firasatku benar. Aku mencari barang yang dimaksud Alisan. Aku mulai bekerja di sekitar gudang. Banyak debu dan sangat kotor. Aku mulai terbatuk-batuk. Saat aku sedang membuka beberapa bangku yang sudah usang, ada tikus yang melewati kakiku. Aku menjerit, betapa menjijikannya tempat ini. Apa tempat ini tidak pernah disentuh oleh manusia? Benar-benar menjijikkan. Sesaat setelah itu aku melihat lemari besar, coklat dan tua.
Kayunya sudah lapuk dimakan rayap. Firasatku mengatakan agar mendekati lemari itu. Aku segera menggeledah isi lemari itu. Tapi aku tidak menemukan opo-opo. Hanya odo kertas koran yang sudah longo. Tiba odo sebuah bola terjatuh dan menggelinding ke arah bawah lemari itu. Aku membungkukkan badan untuk mengambilnya. Tapi ketika sampai di bawah, aku tidak lagi menghiraukan bola tadi. Perhatianku tertuju pada kotak coklat yang terlihat bersih. Aku memungutnya. Perasaanku mengatakan inilah jawabannya. Hatiku berdegup kencang. Kubuka perlahan kotak itu. Di dalamnya berisi surat. Aku membaca surat itu yang isinya adalah, "Kepada Alisan yang kusayangi. Dari kekasihmu, Alisan, aku benar-benar merindukanmu. Di hari ulang tahunmu yang ke-17 ini maaf aku tidak bisa datang ke tempatmu. Aku hanya bisa memberikan kalung ini. Penyakit leukemiaku sudah mencapai tahap akut. Aku tidak mampu untuk berjalan lagi. Badanku sudah terasa tidak berdaya lagi. Maaf jika sudah mengecewakanmu. Kurasa ini yang terakhir dariku. Aku mencintaimu." Pada akhir kata terlihat bahwa tulisannya berubah menjadi tidak karuan. Aku mendeskripsikan bahwa kekasih Alisan saat menulis kata terakhir itu penyakitnya kambuh, sehingga kesusahan untuk menulis. Jadi begitu jawabannya. Alisan merasa tidak bebas karena surat dan kalung yang diberi kekasihnya ini. Di kotak itu terdapat kotak kecil lagi berwarna biru tua. Aku membukanya. Odo sebuah kalung berliuntin huruf A, berwarna perak dan mengkilat. Benar-benar cantik, tapi aku harus segera membakarnya. Dengan cepat aku melumuri kalung itu dengan minyak tanah. Kemudian membakarnya. Setelah 3 minggu kejadian itu, hidupku terasa tenang. Tidak ada gangguan dari makhluk halus lagi. Aku sudah melupakan kejadian itu. Mungkin Alisan sudah tenang. Tetapi suatu ketika pada malam hari saat aku sedang tertidur, aku terjogo lagi. Aku melihat bayangan Alisan tersenyum ke arahku. Dia tampak seperti sedang mengatakan sesuatu padaku. "Terima kasih, sampai jumpa," ucapnya. Alisan melambaikan tangan bersamaan dengan itu bayangannya menghilang. Aku tahu ia benar-benar tenang sekarang.